Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit isu mengenai pernikahan bocah di Wajo. MUI Sulsel minta usai nikah dikaji lagi. Batas 19 tahun dinilai terlalu lama. Wajo, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan meminta batas usai pernikahan anak minimal 19 tahun dikaji lagi. Buntut kasus pernikahan bocah di Wajo, MUI menilai batas pernikahan usia minimal tersebut dinilai terlalu lama oleh sebagian masyarakat. Pertama, memang sebagai rekomendasi barangkali perlu kita pikirkan ulang batas minimal, ujar Sekretaris MUI Sulsel Muammar Bakri kepada Detik Sulsel Selasa 24 Mei 2022. Muammar mengatakan kondisi sebagian masyarakat seperti di wilayah Bone, Wajo dan sekitarnya memang kita tidak terlalu mengutamakan pendidikan. Segera berkeluarga dinilai masih prioritas. Karena kalau 19 itu kan satu masyarakat tertentu seperti misalnya Bone, Wajo dan sekitarnya. Bagi mereka itu tamat SMA itu boleh dikata sebagai tidak ada pikiran lain untuk kuliah, bahkan ada yang tamat SMP tidak ada pikiran lain untuk melanjutkan kecuali bagaimana bisa berkeluarga, katanya. Kecenderungan untuk segera hidup berkeluarga dinilai sudah menjadi kultur sebagian masyarakat. Bagi Muammar, kondisi ini tetap perlu dipertimbangkan. Jadi ada satu sistem masyarakat kita, kultur masyarakat kita yang mungkin dianggap terlalu lama ini 19 tahun. Jika perlu menganggap dipikirkan karena ada beberapa negara itu menyebutkan 14 sampai 15 batas minimalnya, kata Muammar. Muammar juga mengapresiasi keputusan keluarga menikahkan karena untuk menghindari perzinahan. Pernikahan ini tetap menjadi lebih baik terutama jika masing-masing pihak bersepakat. Alasan pernikahan untuk mencegah pergaulan bebas antara anak sangatlah mulia, apalagi jika sudah terjalin hubungan cinta dan dua belah pihak antar anak dan antar keluarga telah bersepakat, itu akan lebih baik dan lebih aman. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kata Muammar. Oleh karena itu, dua anak dari laki-laki maupun perempuan jika dianggap cakap ditandai dengan masa balik maka dapat menjadi bagian dari syarat sahnya pernikahan, imbuhnya. Seperti diketahui, pernikahan bocah di Palae, Kelurahan Wiring, Palanae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada Minggu 22 Mei kemarin viral di media sosial. Mempelai pria adalah Muhammad Ferdi yang saat ini masih berusia 15 tahun dan mempelai wanita adalah Nikma Sari Saskia 16 tahun yang merupakan kelas 3 SMP. Salah seorang keluarga mempelai wanita, Muhammad Aris Ali, mengatakan kedua mempelai sebenarnya dijodohkan oleh keluarganya. Menurut Aris, kedua mempelai juga masih punya hubungan keluarga. Keduanya juga bertetangga. Jarak rumahnya hanya 1 kilometer dan juga masih memiliki hubungan keluarga, katanya, Senin 23 Mei. Pihak keluarga mengaku tidak masalah. Kedua mempelai dinikahkan untuk menghindari mereka dari persinahan. Alasannya menghindari persinahan, ujar Sekretaris Wiring Palanai Fatima kepada Detik Sulsel, Senin 23 Mei. Kedua mempelai memang berpacaran. Hal ini membuat keluarga kekeh menikahkan keduanya, terutama karena Ferdi dan Nikma juga memiliki hubungan keluarga. Orang tuanya bilang, kedua sudah lama pacaran dan satu sekolah. Mau mindi apa boleh buat. Jangan sampai bikin malu, berzina hingga hamil, ujar Fatima.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit bentuk kenakalan remaja yang akan ditimbulkan jika seorang anak jika tidak dicarikan jalan keluarnya. Jadi, pergaulan bebas atau kenakalan remaja tidak lepas dari hubungannya dengan orang tua. Selain itu, pengaruh lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Tentunya, kita sudah sering mendengar keluhan-keluhan tentang betapa sulitnya menumbuhkan solusi atas masalah tersebut. Keluhan tersebut tak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari orang tua sendiri yang dalam hal ini seharusnya menjadi orang terdekat anak yang memahami kondisi mereka dan bisa membimbing mereka untuk tak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Meskipun memang ada begitu banyak penyebab yang melatar belakangi anak hidup dalam pergaulan bebas, maka dari itu sebagai orang tua penting bagi kita untuk memahami apa itu pergaulan bebas. Begitupun dengan dampak yang ditimbulkan dan cara mengatasinya. Ketika kita sudah mengerti makna komunikasikan dengan anak sebaik mungkin agar mereka memahami risiko yang ditimbulkan bila memilih pergaulan bebas. Dengan begitu, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah sedini mungkin. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Menurut Santrok, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat terima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Adapun bentuk-bentuk pergaulan bebas yang penting untuk diwaspadai adalah seks bebas, merokok dan minum-minuman keras di kalangan remaja, tawuran, konsumsi obat-obatan terlarang, di mana pergaulan bebas tersebut bila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, yaitu yang pertama, timbul masalah dengan keluarga, yang kedua, kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin, yang ketiga, mendapat stigma buruk dari masyarakat, yang keempat, prestasi di sekolah menurun, dan yang kelima, cenderung mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya. Kriminalitas adalah masalah sosial yang timbul karena masalah yang belum bisa terselesaikan sebelumnya. Tentu saja kriminalitas merugikan semua pihak. Tidak ada pihak yang tidak dirugikan karena kriminalitas. Bahkan pelaku sekalipun, kriminalitas juga akan menimbulkan masalah baru. Pelaku tindak kriminalitas akan berurusan dengan hukum. Cara menanggulangi pergaulan bebas yaitu menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri antara lain pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangatlah diperlukan agar mudah diserap oleh remaja. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengajarkan kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat melatih kepercayaan diri dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada kata yang menyinggung teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.